Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 dengan anggota Nihayatul Husna dan Reo Alfarisi akan mempresentasikan mini riset pengaruh penanaman konsep tarbiyah Islamiyah terhadap kebiasaan kehidupan sehari-hari alumni Lembaga Pendidikan Islam. Tugas ini diajukan sebagai tugas kelompok mata kuliah Usul Tarbiyah dengan dosen pengampu Bapak Muhlisin MPD. Terima kasih, selamat menonton. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Latar belakangnya melatari belakangi penelitian ini atau mini riset ini adalah konsep pendidikan merupakan suatu konsep yang sadar dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Nah, jadi dalam konsep pendidikan tuh dilakukan secara sadar oleh pemerintah, misalnya kayak sekolah, keluarga, misalnya keluarga mengajari anaknya, kemudian masyarakat umum. Dengan adanya pendidikan dapat mengubah perilaku manusia menjadi lebih baik dan teratur. Supaya pendidikan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai keislaman, maka penerapan konsep tarbiyah Islamiyah atau pendidikan Islam sangat diperlukan untuk diterapkan sejak dini, yang bertujuan supaya dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang memiliki akhlak serta religius dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan melihat fakta atau berdasarkan fakta yang ada bahwa nilai-nilai keislaman yang tertanam dalam diri manusia sudah mulai menghilang, maka perlu dibentuk kepribadian muslim melalui konsep tarbiyah Islamiyah yang dapat diterapkan di sekolah. Guru juga bisa mengajarkan dengan metode-metode belajar yang menyenangkan bagi siswa yang di dalamnya tetap mengaitkan dengan nilai-nilai pendidikan Islam sehingga dapat diterapkan oleh siswanya. Selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana perubahan yang dirasakan oleh alumni madrasah atau sekolah keislaman ataupun pondok pesantren sesudah menempuh pendidikan di lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, bagaimana pengaruh kehidupan sehari-hari alumni madrasah atau sekolah atau pondok pesantren sesudah menempuh pendidikan di lembaga pendidikan Islam. Yang ketiga, apa saja konsep tarbiyah Islamiyah yang diterapkan di lembaga pendidikan Islam. Lalu adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas. Yang pertama, untuk mengetahui perubahan yang dirasakan alumni madrasah atau sekolah keislaman atau pondok pesantren sesudah menempuh pendidikan di lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kehidupan sehari-hari alumni madrasah, sekolah keislaman maupun pondok pesantren sesudah menempuh pendidikan di lembaga pendidikan Islam dengan menanamkan konsep tarbiyah Islamiyah. Yang ketiga, untuk menganalisis serta mendeskripsikan konsep tarbiyah Islamiyah yang diterapkan di lembaga pendidikan Islam. Selanjutnya yaitu bab 2, kajian pustaka. Dalam kajian pustaka ini berisi kajian teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Nah, di bagian kajian teori ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dan konsep tarbiyah Islamiyah. Menurut Darwis 2010, tarbiyah Islamiyah adalah menumbuhkan dan membentuk suatu insan muslim yang mutakamil dari seluruh sisinya, dari sisi kesehatan, keyakinan, keruhanian, jasad, akhlak, kemauan, dan ciptanya. Tarbiyah Islamiyah atau pendidikan Islam sangat penting ditanamkan dalam kehidupan karena sebagai upaya untuk membina, mendidik, mengembangkan potensi anak guna menjadi generasi Islam yang taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Berikut peranan tarbiyah Islamiyah dalam kehidupan beserta firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkait. Yang pertama yaitu peranan dalam penerapan sistem Islam. Terdapat dalam surat An-Nisa ayat 65 yang artinya, maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka menerima segala sepenuhnya. Peranan yang kedua yaitu tersedianya jaminan konsistensi muslim terhadap umat muslim lainnya, seperti terdapat dalam surat
Al-Kahfi ayat 28 yang artinya, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyuruh Tuhannya di pagi dan senja hari dengan menghadap keriduannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perluasan dunia ini. Janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Peranan yang ketiga yaitu membentuk dan membangun generasi Islami dalam peradaban keluarga Islami. Seperti pada surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu, dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelok. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Peranan yang keempat yaitu melahirkan kesejahteraan dan kemakmuran yang penuh dengan berkah, seperti pada firman Allah yaitu Quran surat Al-A'raf ayat 96 yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami akan siksa mereka disebabkan perbuatannya. Peranan yang kelima yaitu menciptakan ketentraman dan kestabilan umat muslim, seperti pada firman Allah yaitu Quran surat Al-Quraisy ayat 3-4 yang artinya, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Peranan yang keenam yaitu sebagai kewajiban agama yang perlu dilaksanakan, seperti firman Allah pada surat At-Taubah ayat 122 yang artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Pembahasan kajian teori yang selanjutnya yaitu pengertian alumni. Alumni dapat dikatakan sebagai suatu kumpulan orang yang sudah lulus atau pernah menjadi bagian dari lembaga pendidikan. Alumni berfungsi menjadi penghubung antara lembaga pendidikan dengan masyarakat umum. Alumni juga berfungsi sebagai media yang menyampaikan visi kepada lembaga pendidikan yang terkait. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengertian lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan adalah tempat atau media terciptanya kegiatan belajar mengajar, terlaksananya transfer ilmu pengetahuan Islam yang berbarengan dengan proses pembudayaan. Dengan itu, lembaga pendidikan diharuskan untuk mengembangkan kualitas pendidikan. Salah satu contoh lembaga pendidikan Islam yaitu madrasah. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki peran yang dimilikinya untuk melahirkan generasi muslim, di antaranya yaitu sebagai ruang proses internalisasi nilai-nilai ajaran Islam. Yang kedua, sebagai usaha untuk memelihara tradisi keagamaan dalam ruang masyarakat muslim. Yang ketiga, sebagai media dalam pembentukan akhlak serta kepribadian generasi muslim. Yang keempat, sebagai benteng moral yang saat ini menghadapi krisis kemerosotan moral yang luar biasa. Yang kelima, sebagai usaha yang dapat dijadikan alternatif bagi umat muslim. Pembahasan kajian teori yang berikutnya yaitu konsep madrasah dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan sebuah pengajaran yang bertujuan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas, menciptakan manusia yang mengembangkan seluruh potensi yang dipunya, serta meningkatkan hubungan yang mendalam antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau disebut hablum minallah, hubungan manusia dengan sesama yang disebut hablum minan nas, dan hubungan manusia dengan alam semesta.
Pendidikan Islam sangat penting karena suatu upaya untuk melahirkan generasi yang berakhlakul karimah dan memiliki wawasan pengetahuan yang luas. Madrasah pada perannya dalam pendidikan Islam yaitu sebagai tumpuan harapan yang besar bagi para orang tua yang menginginkan anaknya mendapatkan pendidikan umum sekaligus pendidikan agama. Madrasah sebagai salah satu alternatif penyampaian dakwah dalam bentuk pengajaran serta madrasah sebagai media untuk terlaksananya transfer ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan yang umum ataupun ilmu pengetahuan agama. Secara umum, mata pelajaran agama Islam yang biasa diterapkan di madrasah antara lain Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI, Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Bahasa Arab, serta ada pula yang menerapkan mata pelajaran baca tulis Al-Quran atau BTQ. Bagian dari bab 2 kajian pustaka yang selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Di sini terdapat bagan yang merupakan kerangka berpikir dalam mini riset ini. Dalam kerangka berpikir ini terdapat lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya terdapat guru. Yang selanjutnya guru mentransfer materi ilmu dan pengetahuan kepada siswa. Dalam materi tersebut, guru memberikan dan menanamkan konsep-konsep tarbiyah Islamiyah. Lalu setelah itu siswa lulus dan menjadi alumni dari lembaga pendidikan Islam tersebut. Dan kemudian siswa yang sudah menjadi alumni tersebut menerapkan konsep-konsep tarbiyah Islamiyah di kehidupan sehari-hari dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Bagian bab 2 kajian pustaka yang berikutnya yaitu hipotesis. Berdasarkan kerangka berpikir penelitian, maka dapat dibuat hipotesis penelitian sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis nihil atau HO. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan konsep tarbiyah Islamiyah dalam lembaga pendidikan Islam terhadap kehidupan sehari-hari alumni lembaga pendidikan Islam. Hipotesis yang kedua yaitu hipotesis alternatif atau HA. Terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan konsep tarbiyah Islamiyah dalam lembaga pendidikan Islam terhadap kehidupan sehari-hari alumni lembaga pendidikan Islam. Selanjutnya bab 3 metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian ini terdapat jenis penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini yang kami gunakan adalah penelitian kualitatif. Kan suatu penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan menafsirkan fenomena-fenomena yang terjadi di mana peneliti sebagai kunci pengambilan sampel sumber data yang dilakukan oleh purposif. Nah, kemudian yang kedua ada tempat dan waktu. Adapun tempat yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian adalah di rumah masing-masing. Penulis melakukan penelitian secara daring melalui Google Form yang disebar melalui sosial media yaitu WhatsApp. Jadi Google Form yang kami gunakan itu disebar-sebar di sosial media terutama melalui WhatsApp. Kemudian waktu yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian ini dikeluarkannya Google Form ini dalam waktu 5 hari. 1 hari menyiapkan pertanyaan, 1 hari membuat Google Form dengan memasukkan pertanyaan yang sudah dibuat, dan 3 hari menyebarkan Google Formulir kepada masyarakat umum yang sudah menjadi alumni lembaga pendidikan Islam dan menunggu responden dari mereka. Selanjutnya populasi dan sampel. Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat umum yang sudah menjadi alumni lembaga pendidikan Islam. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah alumni lembaga pendidikan Islam yang sudah pernah bersekolah di madrasah.
Selanjutnya ada teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Adapun teknik pengumpulan data yang kami gunakan dengan cara menyebarkan Google Form pertanyaan kepada masyarakat umum, khususnya yang sudah pernah bersekolah di lembaga pendidikan Islam. Sesudah itu, masyarakat diminta untuk menjawab pertanyaan yang sudah dibuat oleh penulis, lalu mengirim jawaban dalam Google Form yang sudah disediakan. Sesudah responden menjawab, pertanyaan dilakukan pengumpulan data dan merapikan data, kemudian menganalisis data dan mendeskripsikan hasil jawaban responden. Data yang diambil cukup mengambil data-data yang mendukung penelitian yang mewakili apa aja yang diteliti atau apa saja yang diteliti. Teknik selanjutnya ada teknik analisis data. Dalam mini riset ini, teknik analisis yang digunakan yaitu dengan menganalisis data dengan cara mengamati jawaban dari responden dan mendeskripsikannya ke dalam suatu pembahasan yang meluas, sehingga dapat diketahui pengaruh dari penelitian yang dilakukan. Berikutnya yaitu bab 4, hasil dan pembahasan. Dalam bab 4 ini ada 2 bagian, yaitu yang pertama hasil penelitian dan kedua pembahasan penelitian. Dalam hasil penelitian ada beberapa pembahasan dari hasil penelitian. Yang pertama yaitu perubahan yang dirasakan oleh alumni madrasah atau sekolah keislaman atau pondok pesantren sesudah menempuh pendidikan di lembaga pendidikan Islam. Responden penelitian mini riset mengungkapkan bahwa perubahan yang dirasakan oleh alumni madrasah sesudah menempuh pendidikan di lembaga pendidikan Islam, mereka menjadi lebih religius, suka menolong sesama muslim, dan mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena berdasarkan jawaban responden penelitian, sebanyak 10 dari 15 orang menyatakan bahwa dengan mereka bersekolah di madrasah, mereka juga diajarkan oleh guru mereka untuk selalu berbuat baik terhadap sesama muslim, menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya, serta mengamalkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, mereka juga menyatakan bahwa dengan bersekolah di madrasah dapat menerima ilmu yang lebih banyak. Tidak hanya ilmu pengetahuan umum juga, tetapi ilmu keagamaan juga. Kemudian, responden penelitian juga mengungkapkan jika dilihat dari lingkungan pergaulannya, di madrasah terdapat kegiatan keagamaan seperti sholat duha di pagi hari, mengaji atau tadarus pagi bersama, bersolawat bersama, dan mendengarkan ceramah yang dilakukan oleh perwakilan siswa yang dilakukan secara bergantian, yang bertujuan untuk melatih public speaking siswa dan juga pengetahuan keagamaan Islam siswa supaya lebih mendalam. Lalu, guru juga menyampaikan suatu materi melalui metode kisah Qur'ani dan Nabawi yang menyenangkan bagi siswa yang berkaitan dengan ilmu agama Islam dan ilmu pengetahuan umum lainnya. Jadi dalam metode pembelajaran di madrasah terdapat macam-macam metode yang guru praktikkan yang menyenangkan, sehingga dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi responden penelitian. Di sini terdapat gambar salah satu hasil dari responden. Responden menjawab bahwa salah satu keistimewaan bersekolah di lembaga pendidikan Islam yaitu siswa tidak hanya mendapat ilmu pengetahuan umum saja, tetapi juga mendapat ilmu keagamaannya dengan banyaknya kegiatan keagamaan yang diadakan di madrasah atau pondok pesantren tersebut seperti kegiatan tadarus Al-Quran, sholat wajib dan sholat sunnah berjamaah, kegiatan sholawat dan ceramah. Hal tersebut menjadi poin plus keistimewaan dari madrasah atau pondok pesantren atau sekolah keislaman. Pembahasan hasil penelitian yang kedua yaitu pengaruh kehidupan sehari-hari alumni madrasah atau sekolah keislaman atau pondok pesantren sesudah menempuh pendidikan di lembaga pendidikan Islam. Responden penelitian mini riset mengungkapkan bahwa pengaruh kehidupan sehari-hari yang dirasakan sesudah menempuh pendidikan di lembaga pendidikan Islam adalah menjadi pribadi yang lebih religius. Salah satunya ada yang mengungkapkan bahwa sesudah menempuh pendidikan di madrasah,
responden menjadi terbiasa untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu memakai hijab, serta sudah terbiasa dengan memakai hijab selama di madrasah atau pondok pesantren, sehingga saat keluar rumah terbiasa menggunakan hijab. Selain itu, responden penelitian mini riset ini menyatakan juga bahwa sudah menempuh pendidikan di madrasah, responden membawa perubahan dan pengaruh yang lebih baik untuk diri mereka sendiri dan untuk masyarakat umum. Tetapi ada juga beberapa di antara mereka yang menyatakan bahwa pengaruh kehidupan sehari-hari sesudah menempuh pendidikan di madrasah tidak membawa pengaruh yang besar. Mereka mengungkapkan bahwa perubahan itu sebenarnya berasal dari diri sendiri dan mempelajari ilmu agama tidak hanya dalam ruang lingkup pendidikan formal, tetapi bisa mempelajarinya sendiri. Yang terpenting mempunyai niat karena Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan hasil penelitian yang ketiga yaitu konsep tarbiyah Islamiyah yang diterapkan dalam lembaga pendidikan Islam. Responden penelitian mengungkapkan bahwa konsep tarbiyah Islamiyah yang diterapkan dalam lembaga pendidikan Islam yaitu dengan adanya kegiatan rutin keagamaan di pagi hari seperti sholat duha, tadarus, mendengarkan ceramah, dan sebagainya. Selain itu, dalam kurikulum pendidikannya juga menerapkan konsep tarbiyah Islamiyah seperti adanya mata pelajaran fikih, sejarah kebudayaan Islam atau SKI, akidah akhlak, bahasa Arab, dan lainnya. Selain itu, dalam mengajar, guru juga menerapkan nilai-nilai Islami seperti menceritakan kisah Nabi, kisah keteladanan Nabi, dan sahabat Nabi. Responden penelitian juga mengungkapkan bahwa mata pelajaran yang paling mereka suka adalah ilmu fikih. Responden yang menyukai ilmu fikih sebanyak 5 peserta. Alasan responden memilih menyukai ilmu fikih karena banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat menuntun untuk menjalankan ibadah sesuai dengan syariat Islam yang di dalamnya terdapat ilmu-ilmu yang wajib dipahami oleh umat Islam. Selanjutnya ada pembahasan penelitian. Pengaruh pembelajaran di madrasah membawa perubahan dan pengaruh yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari alumni madrasah. Karena penanaman konsep tarbiyah Islamiyah yang ditanamkan dapat mengubah perilaku serta gaya hidup yang lebih mengedepankan nilai-nilai Islami. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan atau penanaman konsep tarbiyah Islamiyah sangatlah penting untuk dilakukan supaya dapat membawa perubahan yang lebih baik dan menjalankan aturan-aturan yang ada di dalam agama Islam, baik yang di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Penerapan konsep tarbiyah Islamiyah yang dilakukan dalam madrasah banyak diterapkan oleh guru-guru dalam memberikan materi terhadap siswa. Guru menerapkan metode kisah Quran Nabawi, metode nasihat, metode amsal, metode keteladanan, dan sebagainya. Semua metode yang digunakan oleh guru menggunakan nilai-nilai keislaman sehingga dapat tertanam kepada siswa konsep tarbiyah Islamiyah yang digunakan. Oleh karena itu, berdasarkan hasil responden peneliti mengungkapkan bahwa penggunaan konsep tarbiyah Islamiyah yang diterapkan dalam lembaga pendidikan Islam membawa perubahan serta pengaruh kehidupan sehari-hari seseorang yang lebih baik yang berlandaskan dengan nilai-nilai keislaman, walaupun ada beberapa yang tidak membawa pengaruh perubahan pada pribadi seseorang tersebut. Bab 5 penutup. Kesimpulan, tarbiyah Islamiyah atau pendidikan Islam sangat penting ditanamkan dalam kehidupan karena dengan adanya tarbiyah Islamiyah ini merupakan upaya membina, mendidik, mengembangkan potensi anak guna menjadi generasi Islam yang taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Penerapan konsep tarbiyah Islamiyah di lembaga pendidikan Islam membawa perubahan yang lebih baik terhadap alumni lembaga pendidikan Islam. Semua konsep tarbiyah Islamiyah yang diajarkan dalam lembaga pendidikan seperti madrasah, sekolah keislaman, dan pondok pesantren. Kemudian saran dalam penelitian ini, mengingat ada beberapa masyarakat yang tidak membawa pengaruh apapun sesudah bersekolah di madrasah atau lembaga pendidikan Islam, maka penerapan konsep tarbiyah Islamiyah perlu ditingkatkan kembali. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.